Salam saudara, kembali lagi bersama saya Apologet Kampung dalam program Creating Understanding. Pada video-video saya sebelumnya, ada beberapa oknum tertentu yang menyalahpahami saya. Oknum-oknum ini menuduh saya bahwa saya anti dengan istilah-istilah Ibrani untuk yang ilahi, yakni Adonai dan Elohim. Namun pada episode ini saya akan mencoba mengklarifikasi bahwa saya tidaklah anti dengan istilah-istilah Ibrani untuk yang ilahi, yakni Adonai dan Elohim tersebut. Bahkan saya tidak keberatan ketika ada kelompok-kelompok tertentu menerjemahkan perjanjian lama dengan mempertahankan istilah-istilah atau kata-kata Ibrani untuk yang ilahi tersebut seperti Adonai dan Elohim. Namun yang saya tidak terima adalah ketika menerjemahkan perjanjian baru dan mempertahankan istilah-istilah tersebut. Kenapa saya tidak setuju? Karena Alkitab perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani dan bukanlah di dalam bahasa Ibrani. Itu sebabnya saya tidak setuju ketika istilah-istilah Ibrani tersebut untuk yang ilahi dipertahankan di dalam perjanjian baru. Dan karena saya tinggal di Indonesia saat ini, maka saya menyesuaikan diri saya dengan konteks di mana saya berada saat ini, yang mana kata untuk sebutan kepada yang ilahi sang pencipta alam semesta ini disebut sebagai Allah. Itu sebabnya saya tidak keberatan menggunakan kata Allah untuk menyebut yang ilahi sang pencipta alam semesta ini yang ada di dalam Alkitab. Sekalipun ada agama lain yang mempercayai Allah sebagai nama sesembahan mereka, namun bagi saya tidak masalah. Karena iman saya tidak didasarkan pada huruf-huruf mati Allah itu, melainkan kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah oknum dari pribadi Allah itu sendiri. Hari-hari ini ada begitu banyak oknum-oknum tertentu yang begitu anti dengan istilah-istilah kata tertentu di dalam bahasa-bahasa tertentu, hanya gara-gara istilah tersebut digunakan oleh agama tertentu juga. Bahkan mereka menganggap bahwa ada istilah-istilah tertentu di dalam bahasa tertentu yang begitu sakral dan tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ulah mereka ini membuat begitu banyak umat Tuhan bingung. Bahkan tidak jarang karena perbedaan pendapat ini terjadi perpecahan di dalam gereja. Bahkan sesama umat Tuhan saling hujat-menghujat, saling memaki karena perbedaan pendapat tentang penggunaan istilah tertentu di dalam bahasa tertentu juga. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang haruskah kita anti dengan bahasa yang digunakan oleh agama lain. Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa bahasa itu netral. Dengan bahasa kita bisa memuliakan Allah. Dan dengan bahasa kita juga bisa mendukakan hati Allah. Kita bisa mendukakan hati Allah ketika kita menggunakan bahasa kita untuk memaki-maki orang lain, untuk membohongi orang lain. Atau adakah ketika contohnya kita membohongi orang lain ataupun kita memaki-maki orang lain, tetapi karena kita menggunakan bahasa Ibrani contohnya, maka Allah berkata, oh tidak apa-apa kalau kamu memaki orang lain. Kenapa? Karena kamu menggunakan bahasa Ibrani. Kalau kamu contohnya menggunakan bahasa Indonesia, saya pasti marah. Tapi karena kamu menggunakan bahasa Ibrani, saya tidak marah. Apakah seperti itu? Hari ini saya akan menunjukkan kepada kita dari perspektif Alkitab bahwa bahasa itu netral. Yang pertama adalah bahwa istilah Elohim yang kita kenal di dalam Alkitab sebagai sang ilahi yang menciptakan alam semesta ini juga digunakan untuk menyebut ilah-ilah lain. Misalnya di dalam Kejadian pasal 35 ayat 2, Keluaran pasal 18 ayat 11,
Ulangan 6 ayat 14, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26. Semua istilah-istilah Elohim yang digunakan di ayat-ayat tersebut ditujukan kepada Allah lain atau Allah-Allah bangsa di luar bangsa Israel. Apakah Allah orang Israel keberatan namanya digunakan untuk Allah-Allah lain? Tidak, buktinya Allah mengizinkan para penulis Alkitab menuliskannya kok. Itu yang pertama. Bukti yang kedua, bahwa bahasa itu netral adalah istilah Baal di dalam Alkitab juga digunakan untuk Adonai. Misalnya dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kelima, apakah dengan penyematan nama Baal kepada Adonai maka kita akan menganggap bahwa Adonai yang dinyatakan oleh Alkitab adalah dewa orang Kanaan? Tentu tidak, melainkan harus dipahami sebagai Tuan, pemilik atau suami atas umatnya. Yang ketiga adalah bahwa nama Adonai juga dijadikan sebagai salah satu nama dewa yang disejajarkan dengan Dewi Asyera. Hal ini dibuktikan oleh inskripsi Kuntilet Atsrut dan Khirbet El-Kom yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Yang keempat adalah bahwa Al-Quran itu sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan kata Allah diterjemahkan menggunakan istilah Elohim. Dan ketika kata Allah ini diterjemahkan dengan istilah Elohim, orang Israel atau orang Yahudi biasa aja. Lalu kenapa kok kita di Indonesia ini begitu mensakralkan nama-nama tersebut sehingga gereja harus pecah, kita harus saling memaki satu dengan yang lain, kita menuduh bahwa orang ini tidak masuk surga kalau tidak menyembah atau tidak menyebut nama Adonai dan Elohim? Apakah kita lebih hebat dari orang-orang Yahudi di sana? Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kata-kata yang digunakan adalah netral, tergantung kepercayaan kita dalam memaknai kata-kata tersebut. Yang pertama tadi saya katakan bahwa bahasa itu netral. Yang kedua adalah bahasa itu tidak memiliki agama. Kita harus tahu bahwa ketika Allah berbicara kepada orang-orang tertentu di dalam Alkitab, maka Allah menggunakan bahasa yang sesuai dengan telinga, yang sesuai dengan hati dan mulut orang-orang yang mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya tersebut. Saya akan berikan beberapa contoh kepada kita yang akan membuka wawasan kita. Yang pertama adalah ketika Allah berbicara kepada Abraham atau ketika Allah memanggil Abraham, maka Allah pasti menggunakan bahasa yang dapat dipahami ataupun dimengerti oleh Abraham sebagai orang Ur Kasdim. Yang kedua adalah ketika Allah berbicara atau berkomunikasi dengan Yakub, maka Allah pasti menggunakan bahasa Aram. Kenapa bahasa Aram? Karena Yakub menggunakan bahasa Aram. Di mana kita tahu di dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang kelima. Yang ketiga adalah ketika Daniel diwahyukan oleh Allah untuk menuliskan firman Allah, maka Allah menyatakan firman-Nya kepada Daniel di dalam dua bahasa sekaligus. Yang pertama dalam bahasa Ibrani dan yang kedua di dalam bahasa Aram. Yang keempat adalah pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita melihat di sana di mana para rasul berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam berbagai bahasa, termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab. Yang kelima adalah ketika Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Yesus, Nabi Yohanes waktu itu masih ada, para imam, para ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak keberatan sama sekali ketika nama Sang Ilahi tersebut, Sang Pencipta alam semesta ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah ketika Allah mewahyukan firman-Nya kepada para rasul untuk menuliskan Alkitab Perjanjian Baru, para rasul tersebut menuliskan firman Allah tersebut dalam bahasa Yunani.
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidaklah memiliki agama dan Allah tidaklah dibatasi oleh satu bahasa manusia. Sekaligus menegaskan kepada kita bahwa Sang Ilahi yang dinyatakan oleh Alkitab Perjanjian Baru dan Alkitab Perjanjian Lama bukanlah sesembahan lokal saja. Jadi kita jangan terlalu sempit memahami yang ilahi hanya dibatasi oleh bahasa tertentu. Jadi jangan anti dengan bahasa-bahasa tertentu, apalagi dengan istilah-istilah tertentu dalam bahasa-bahasa tertentu juga. Apalagi jika berhubungan dengan sebutan kepada yang ilahi. Sang Ilahi yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, bukanlah Allah lokal orang-orang Yahudi saja. Jadi sekalipun kita memanggilnya dalam bahasa yang kita pahami sendiri-sendiri, tetapi karena kemahakuasaan Allah itu, maka ia pun dapat memahami dan mendengarkan ketika kita memanggil namanya. Sekali lagi bahwa bahasa itu netral dan tidak memiliki agama. Orang Jawa bisa memanggil yang ilahi sang pencipta alam semesta ini dengan sebutan Gusti, silakan. Orang Nias bisa memanggil sang pencipta langit dan bumi ini dengan Lowalangi, ya silakan. Orang Arab juga memanggil pencipta alam semesta ini dengan sebutan Allah, tidak masalah, silakan. Karena Allah tidak dibatasi oleh bahasa manusia itu sendiri. Itu sebabnya saudara, mari kita memiliki pengertian yang benar sehingga kita juga bisa memberikan pengertian yang benar kepada orang-orang yang mempertanyakan iman kita. Terlebih kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah diombang-ambingkan karena kita memahami apa yang kita percayai. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia